Baik, dengan serius, nggak banyak tengok-tengok ke tempat-tempat nggak jelas. Saya doain mudah-mudahan semakin banyak diberikan kasih sayang sama Allah sama Tuhan. Amin. Yang ikutannya serius, yang enggak, mohon maaf nggak ikutannya doa ya. Yang ikutannya serius, dengerin saya dengan baik, mantannya kesini semua, nggak kemudian tergoda buat mantannya ke depan handphonenya. Saya doain mudah-mudahan nilai ujiannya minimal rata-rata 99. Amin. Yang nggak serius, main HP dan lain sebagainya, mohon maaf kayak kita didoain ya. Yang betul-betul mendengarkan saya doain mudah-mudahan makin banyak diberikan kasih sayang sama orang tuanya, amin. Yang cuma fokusnya dengerin dia yang ada di handphone dan lain sebagainya, kayak kita didoain, mohon maaf. Khusus doanya khusus, yang enggak mohon maaf ya. Dan yang jawab salam saya semangat juga saya doain. Mudah-mudahan yang jawab salam saya semangat, mudah-mudahan lulus dari sini dapat kampus terbaik, amin. Dan yang jawab salam saya semangat juga saya doain mudah-mudahan ditambah duit jajannya, amin. Dibeliin handphone baru, amin. Handphone bagus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini hari Rabu banyak dapat kebaikan dan berkah. Amin. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan bahas bareng-bareng apa-apa yang kemudian menjadi inspirasi remaja masa kini. Siap. Maka saya punya judul materinya adalah pribadi maksi gapai prestasi. Maksi ini akan kita bahas 5 huruf. Berapa huruf? 5 huruf. Yang belakang terlihat? Terbaca? Kalaupun di belakang kurang nyaman, boleh pindah ke depan. Sini masih ada nih yang kosong-kosong ya. Kursinya bawa aja ke depan sini ya. Lesehan sini juga boleh ya. Nggak jadi soal. Oke, maksi ini akan kita bahas 5 huruf bareng-bareng sampai nanti sore, siap? Sampai sore siap? Saya nggak pulang. Sampai siang aja nanti ya. Maksi ini bukan makan siang, bukan baru jam 8 kurang. Bukan makan siang, bukan ya. Bukan juga maksiat, masa kita bahas maksiat. Maksi ini adalah 5 huruf yang akan kita bahas. Apa? Nanti kita bahas satu persatu. Ada 5 huruf M-A-K-S-I. Mudah-mudahan bisa dapat prestasi terbaik, insyaallah. Sehingga totalitas usahanya, doanya totalitas, maka hasilnya juga totalitas. Perbedaannya saya mengalami lebih dulu saja. Dulu saya juga mengalami seperti kawan-kawan duduk seperti ini masa-masa SMA dulu, sekitar tahun-tahun 2004 waktu itu. Sama duduk kayak begini, kemudian dapat ujangan dan sebagainya. Ternyata saya baru merasakannya setelah lulus dari sekolah. Apa-apa yang kemudian dibicarakan oleh orang-orang yang di depan. Jadi kalau nanti ketika saya bicara dan sebagainya, apa sih? Gitu-gitu. Hati-hati kawan. Itu akan jadi doa. Karena boleh jadi yang kamu lakukan sekarang, efeknya bukan sekarang, nanti. Dan saya doain mudah-mudahan yang betul-betul serius dengerin materi saya doain mudah-mudahan sebelum usia 25 tahun mendapatkan apa yang inginkan. Amin. Itulah yang alhamdulillah yang saya rasakan, karena memang betul-betul apa yang saya lakukan adalah totalitas. Setiap apapun itu, belajar di kelas totalitas, ada tugas totalitas, sama orang tua totalitas semua. Sehingga alhamdulillah lulus dari sini kita share. Lulus dari sekolah ketika totalitas, alhamdulillah saya masuk perguruan tinggi itu. Mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan bukan kawan-kawan yang cari kampus, amin. Tapi kampus yang nyari kawan-kawan, amin. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk nyari kampus yang antri buat dapetin kamu. Mau kayak gitu? Mudah-mudahan juga bukan kawan-kawan yang sibuk cari duit yang antri buat mendapatkan kita. Hari ini jangan, nanti kamu bulan depan aja. Itu kan, insyaallah ya. Ada sesuatu di sini. Coba, saya matikan satu. Oke, sudah yang terbaik. Oke, sehingga buat yang serius terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi wasilah atas hasil terbaik yang nanti akan diberikan nanti. Amin. Oke, salam kenalan dulu. Ada yang sudah pernah kenal dengan saya? Baru bagian aja ya. Nama lengkapnya saya itu adalah Hadi Hidayat. Siapa? Hadi Hidayat. Kawan-kawan cukup panggil dengan panggilan Kak Hadi atau Kang Hadi juga boleh. Saya tinggal di Bogor, sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah punya istri 3 anaknya. Makanya dengerin,
Setiap kalimat kata-kata yang keluar dari mulut saya tolong simak dengan baik. Khawatirnya salah paham. Makanya jangan sampai ada yang kelewat. Saya ulangi lagi ya. Alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah punya istri 3 anaknya. Anak saya yang pertama perempuan, yang kedua cewek, yang ketiga wanita. Ada yang tahu? Ya betul. Yang ketiga yang wanita ini baru lahir kemarin tanggal 2 Januari. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Sudah, kawan-kawan boleh panggilan Kak Adi juga boleh. Kayaknya usia kita juga nggak terlalu beda jauh deh, insya Allah ya. Usia saya baru 32 tahun. 32 tahun. Alhamdulillah. Saya menikah 25 tahun. Dimana saat masih kuliah betul-betul saya persiapkan. Kawan-kawan juga sama, ketika masih SMA persiapkan apa-apa yang kawan-kawan pengen lakukan di masa perkuliahan. Persiapan sejak sekarang. Karena saya pun begitu, setiap saya SMA saya persiapkan masa perkuliahan. Dari kelas 10 saya siapin. Sehingga sebelum pengumuman kelulusan SMA sudah tahu mau kemana. Kawan-kawan yang lain baru pada nyari. Alhamdulillah dari kelas 10 saya siapin itu, sehingga belum kelulusan juga belum. Saya sudah tahu saya ada berkursi di mana. Begitu pula ketika kuliah, saya siapkan sejak awal kuliah. Mau kemana saya setelah kuliah. Jadi setelah kuliah saya nggak gunakan ijazah terlebih dahulu, karena saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan setelah lulus kuliah. Persiapan sejak sekarang, sehingga apapun yang kawan-kawan lakukan nanti bisa jadi kawan-kawan yang akan dicari. Siap, insya Allah. Ini aktivitas saya di lembaga APKO gitu ya, dari Capacity Building Training. Mudah-mudahan banyak dapat keberkahan dari aktivitas saya, insya Allah. Langsung sini saja, bersiap. Sudah siap kawan-kawan? Persiapannya kalau mau kita materi sama saya ada beberapa persiapan. Persiapannya adalah yang pertama, simak baik-baik apa tulisannya. Ingat Allah, ingat Tuhan, ini penting. Karena banyak generasi sekarang segede-gede gini nih ya, tempat lain dari bangun tidurnya aja udah nggak ingat sama Allah sama Tuhannya. Saya mau tanya, yang laki-laki dulu, bangun tidur pada ngapain dulu? Kamu bangun tidur ngapain dulu? Cuci muka, bangun tidur cuci muka. Kamu bangun tidur ngapain dulu? Lihat jam, kamu bangun tidur ngapain dulu? Mandi. Oke, yang perempuan, bangun tidur ngapain dulu? Bangun tidur ngapain dulu? Ya betul, bangun tidur itu buka mata dulu. Bangun tidur buka mata dulu. Ini langsung mandi. Persoalannya adalah banyak generasi sekarang bangun tidur buka mata dulu, kemudian yang dikerjain itu apa? Yang diingat pertama apa? Banyak anak zaman sekarang segede-gede gini bangun tidur habis buka mata, yang diingat pertama bukan Tuhannya, tapi handphonenya ditaruh di mana, betul? Kalau handphonenya semalaman dicas, semalaman suntuk, dia cabut dari casnya. Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Banyak. Kalau udah dicabut dari casan, kalau handphone mati, dia cabut, dia nyalain handphonenya. Udah nyala itu handphone, bukan cuma nyala doang, dia buka handphonenya. Udah dibuka, menu-menu handphonenya ada yang paling parah, dia buka kamera. Ada yang paling parah lagi, dia selfie masih belekan di atas kasur. Ada di sini punya pengalaman gitu? Terus dia upload ke sosmed, tuh ya, masih belekan. Update status pagi-pagi, hari ini hari Rabu, mana disuruh ke sekolah melulu. Apa lagi? Katanya mau ada motivasi, nggak jelas. Mending juga di rumah, lanjutin tidur. Akhirnya temenin yang komen, bodo amat. Pagi-pagi udah nggak jelas. Astaga, di sini mah enggak ya? Nggak tahu saya. Ya ampun. Tanda yang namanya Tuhan, yang agama Islam silakan boleh baca doa kan gitu. Agama lain saya juga, saya kan pasti ada. Ya. Hati-hati kalau kemudian bangun tidur buka mata udah melakukan kelasnya jelas. Hati-hati ya. Ini dia. Yang kedua apa? Yang bawa dirinya tenang, yang bawa badan tegak. Apalagi ini kursinya nyaman. Khawatirnya nanti terlalu tenang, nanti lama-lama gini mulutnya mangap. Bahaya. Jadi ya. Kalau baca doa, bukan baca doa basmalah, baca doa bismika Allahumma. Doa mau tidur ya. Yang berikutnya bahagia, ini penting. Ini dikumpulin kayak gini bahagia nggak pada? Hah? Dengarkan baik-baik. Perhatikan.
Kalau perlu bahagia kita jangan kalah sama orang gila. Tahu orang gila? Orang gila tahu? Pernah lihat orang gila? Pernah lihat? Yang perempuan pernah lihat orang gila? Coba lihat baik-baik orang gila di luar sana. Gak kesel saya gak gila. Tahu orang gila? Ada yang tahu apa hobinya orang gila itu apa? Apa hobinya orang gila? Apa hobinya orang gila? Jadi gila, iya hobinya apa? Hobinya orang gila apa? Ketawa, tahu dari mana? Hah? Pengalaman. Ternyata hobinya orang gila sederhana kawan-kawan. Perhatikan sini baik-baik lagi. Hobinya orang gila ternyata setelah saya amati, bukan alami, amati. Hobinya orang gila ternyata setelah saya amati, hobinya orang gila sederhana. Hobinya orang gila itu traveling, jalan-jalan. Semakin jauh berjalan semakin gila dia. Tapi kita nggak perlu menunggu gila dulu baru bahagia, betul? Nggak perlu nunggu gila dulu baru bahagia. Insya Allah kita bisa bahagia sebelum astagfirullah. Oh sebelum gila? Ini gimana kesimpulannya? Ulangi, jadi error kesimpulannya. Nggak perlu menunggu gila dulu baru bahagia, betul? Insya Allah kita bisa bahagia sebelum meninggal dunia. Oh sebelum gila? Ada. Dan ternyata ciri-ciri orang bahagia itu sederhana. Yang laki-laki, apa ciri-ciri orang bahagia kira-kira? Apa? Senyum, yes, betul, Ces. Betul. Ivan. Betul, Ivan. Ciri-ciri sederhana orang bahagia, ciri-cirinya murah-murah senyum, mudah-mudah senyum. Kalau perlu sering-sering biar dibilang orang astaga. Kan? Kok jadi orang gila lagi? Ciri-ciri orang bahagia murah-murah senyum, mudah-mudah senyum. Kalau perlu sering-sering senyum biar dibilang orang bahagia. Kenapa jadi orang gila lagi? Bahagia. Siap bahagia? Insyaallah ya. Yang terakhir, fokus sama materi, fokus sama saya. Siap-siap. Cek fokus dulu kalau gitu boleh? Cek fokus dulu. Coba angkat tangan kanan kayak gini, yang tinggi kayak gini. Yang kanan yang tinggi, oke. Angkat tangan tinggi, oke, bagus betul. Kalau tadi lupa pakai deodoran tidak masalah ya. Teman kanan kirinya ikhlas. Cek fokus dulu. Kalau kata saya tutup, tolong tutup. Kalau kata Kak Hadi buka, tolong buka. Gampang? Ini lebih gampang daripada PRNTK, tenang aja. Siap-siap ya. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, tutup. Katanya gampang aja. Ulangi. Siap-siap. Tolong jangan diulangi kesalahan yang sama ya. Siap-siap. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, buka. Terakhir 3 kali biar gajian. Tutup, yang keras. Kepala yang kencang. Oke, turunin. Pukul-pukul sikunya. Yang kencang mukulnya. Siku, astaga. Siku, Allah. Ini paling depan juga sama aja ini. Biar sikunya nggak pindah ke lutut. Yang agamanya Islam, yuk baca-baca bareng-bareng, baca basmalah. 1, 2, 3. Bismillah. Mana sikunya? Oh pindah lagi, tadi di bawah. Allah. Ada yang kreatif. Nggak mau ketipu. Ya Allah. Siap, oke. Jadi please senyum, insyaallah. Nah, senyum kayak gini. Senyum yang ikhlas itu kayak gini. Giginya kelihatan sedikit ya. Jadi senyum itu yang ikhlas mantap itu giginya kelihatan sedikit. Nah gini. Dan matanya turun sedikit. Gini kan. Jangan sambil melotot, itu ngajak ribut namanya. Ya. Siap ya. Oke. Di awal saya mau tanya, aja diskusi dulu. Ini kalau sama anak remaja yang udah gini-gini kayak gini banyak diskusi. Saya tanya. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira ini gambar apa? Yang laki-laki dulu. Kamu deh. Gambar apa? Darah. Oh darah. Baris kedua. Gambar apa kira-kira? Gajah. Boleh. Kamu gambar apa? Wajah. Boleh.
tinta. Jalanan. Yang belakang gimana? Ayo. Oke. Boleh. Saya tanya lagi, kira-kira di gambarnya ada berapa? Gambarnya cuma satu. Gambarnya cuma satu, tapi kenapa komentarnya macam-macam? Gambarnya nggak jelas, betul? Jawabannya, gambarnya cuma satu, tapi komentarnya macam-macam. Itu gara-gara gambarnya nggak jelas. Itu artinya hari ini kawan-kawan perhatikan baik-baik, dengerin. Gambarnya cuma satu, tapi komentarnya macam-macam. Itu gara-gara gambarnya nggak jelas. Itu artinya kalau hari ini kawan-kawan sudah hidup sampai kelas 12 ini, masih banyak yang komentar nggak jelas tentang dirinya, maka jangan salahin yang komentar. Salahkanlah dirinya yang nggak jelas. Banyak komentar masuk ke dalam telinga kita masing-masing. Komentarnya komentar nggak jelas. Tolong jangan salahin yang komentar. Makanya dari tadi nggak ada yang saya salahin. Ada yang bilang darah, tanah, gajah, tinta. Nggak ada yang saya salahin. Yang perlu kita salahkan siapa? Gambarnya nggak jelas. Maka biar komentar cuma satu, mesti diapain? Mesti diperjelas, betul. Sehingga komentarnya cuma satu. Maka mulai hari ini perjelaslah dirinya sehingga komentarnya cuma satu. Gambar apa ini? Ya, betul. Kalau sudah jelas gambarnya masih ada yang bilang Kahadi itu bukan sapi, itu ular. Berarti yang komentarnya yang error. Karena gambarnya udah jelas. Maka mulai hari ini kawan-kawan udah hidup sampai kelas 12 ini, hati-hati kalau masih aja ngelakuin aktivitas gak jelas. Maka akan banyak komentar gak jelas masuk dalam telinganya. Lebih error lagi, dia nyalahin orang-orang yang berkomentar. Padahal dirinya lah yang gak jelas. Maka harus jelas. Ditanya sama orang tuanya, nak, kamu lulus dari 95 mau kemana? Ya kemana aja lah. Gak jelas. Senyum-senyum gak jelas. Itu mirip-mirip kayak yang di pinggir jalan, yang hobinya jalan-jalan siapa? Orang gila. Coba sekali waktu nih yang laki-laki, ada orang gila di pinggir jalan, tepuk aja pundaknya. Bro, mau kemana? Paling dia nengok, terus senyum-senyum gak jelas. Mirip-mirip kawan-kawan ditanya sama orang tuanya, nak, kamu malam-malam keluar rumah mau kemana? Senyum-senyum gak jelas. Nah, kamu lulus dari 95 mau dapat nilai ujian berapa? Senyum-senyum dong. Kamu masuk kampus mana sih, nak? Nggak tahu. Nggak jelas. Saya simulasikan tentang tujuan jelas. Lihat sini baik-baik. Perhatikan kawan-kawan. Saya punya beberapa benda. Perhatikan sini. Ada beberapa benda di sini. Saya akan simulasikan. Ada botol. Apa ini? Botol. Ada charger. Apa ini? Charger. Ada mic. Apa ini? Mic. Ada remote. Apa ini? Remote. Ada gelas. Apa ini? Lihat sini baik-baik ya. Ada botol, charger, mic, remote dan gelas. Kelihatan? Yang nggak saya sebutin nggak usah dipakai. Siap ya? Saya ulangi lagi. Botol, charger, mic, remote, gelas. Perhatikan sini. Saya ibaratkan ini adalah beberapa pilihan-pilihan kehidupan kawan-kawan yang akan kawan-kawan jalani. Ada yang mungkin lulus dari 95 mau lanjut ke perkuliahan, kuliah negeri. Ada kuliah negeri, bebas. Ada yang mau lanjut ke hadis, saya nggak mau negeri, saya mau swasta aja, bebas. Ke hadis saya nggak mau lanjut kuliah swasta, saya mau kuliah di luar negeri, bebas. Ada yang mau lanjut yang misalkan ke hadis, saya nggak mau lanjut kuliah, saya mau kerja aja, boleh nggak? Boleh. Ada yang mau lanjut yang misalkan ke hadis, saya nggak mau kuliah, nggak mau kerja, maunya nikah, boleh nggak? Ya boleh aja, terserah dia. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh adalah ada banyak pilihan, terus dia nggak pilih. Pada akhirnya dia menjalani pilihan orang lain. Kira-kira enak nggak? Nggak enak. Maka di sini, ketika pilihan itu ada, tugasmu adalah apa kawan-kawan? Memilih. Ulangi. Pilihlah. Jangan sampai kemudian kamu bingung dan akhirnya apa? Kamu kemudian menjalani pilihan dari orang lain. Itu nggak enak. Di sini saya akan pilih dari banyak pilihan. Ada yang punya alat tulis atau apa? Atau handphone boleh pinjam? Handphonenya boleh pinjam. Kamu
aja nih kelihatannya. Tolong bukan notes-nya, notes. Not di menunya ada notes. Nah, di notes catatan, bukan catatan, ya. Catatan dibuka. Saya mau ngetik sesuatu. Ada notes-nya? Catatan. Ada ya? Oke, saya boleh pinjam dulu sebentar. Nanti saya balik. Catatannya masih kosong kelihatan. Di antara banyak pilihan ini ada botol, charger, mic, remote, dan gelas. Saya akan pilih satu pilihan di antara 5 pilihan ini. Dan yang tahu pilihan kita adalah siapa? Diri kita sendiri dan Allah dan Tuhan. Sampai sini Pak? Ketika sudah memilih maka yakini itu. Maka saya akan pilih satu pilihan dan yang tahu hanya saya dan Allah atau Tuhan. Sudah saya pilih. Oke, saya kunci. Nanti kamu yang buka karena saya nggak tahu kuncinya. Saya kunci. Udah saya pilih di antara 5 pilihan. Silakan dipegang. Ada botol, charger, mic, remote, dan gelas. Lihat sini baik-baik. Perhatikan. Saya butuh bantuan. Maka itu artinya kalau kemudian kamu sudah memilih pilihan, maka lanjut usahanya. Lanjutnya kamu lakukan adalah apa? Usaha. Usaha untuk kemudian mendekatkan kepada pilihanmu. Itulah rumus kehidupannya. Kamu sudah banyak pilihan, kamu pilih, maka kamu harus bersinergi, kerjasama, bareng-bareng sama kawan-kawan untuk mendekatkan pilihanmu yang sudah kamu pilih. Sampai sini Pak? Laki-laki dulu. Kamu yang paling pinggir, ya. Siapa nama? Noval. Berdiri Noval, biar kelihatan. Di antara botol, charger, mic, remote, dan gelas. Saya ulangi lagi. Botol, charger, mic, remote, dan gelas. Kamu boleh pilih 3 benda yang mau pilih. Sebutin 3 benda. Ya, 3. Charger, remote, gelas. Yakin kamu diganti? Yakin. Saya ulangi lagi ya. Kamu pilih charger, remote, dan gelas. Ini pilihan kamu? Oke. Ini pilihannya Noval. Noval memilih charger, remote, dan gelas. Oke, sip. Tersisalah 2 pilihan yang tidak dipilih oleh Noval. Silakan dulu. Makasih Noval ya. Pilihan Noval sudah saya pindahkan. Tersisalah 2 pilihan di antara pilihan ini. Oke. Kamu yang pegang handphonenya belum dibuka? Yakin belum dibuka? Bener ya? Ya kita nggak ada janjian dulu, betul ya? Noval kita nggak ada janjian dulu ya? Buat janji memilih pilih. Nggak ada. Siapa nama? Mila di antara botol dan mic. Mila mau pilih mana? Botol pilihan Mila. Yakin nggak mau diganti? Botol pilihan Mila. Betul? Oke. Pilihan Mila adalah botol. Dan Mila memilih botol. Silakan dibuka. Karena itu adalah pilihan yang sudah saya siapkan. Boleh dibuka handphone. Apa tulisannya? Tertulis apa di situ? Botol, betul? Oke. Kenapa? Coba ulangi. Nggak ada ulangi kalau sulap itu. Dengerin. Karena saya bukan pesulap. Saya kasih tahu caranya. Mau? Yang mau dengerin sini. Inilah yang namanya cara usaha untuk mendekatkan kepada tujuan hidupmu. Rahasianya di sini kawan-kawan. Di awal banyak pilihan yang akan hadir dalam hidupmu. Dan pastikan kamu pilih dari sekian banyak pilihan itu. Setelah kamu pilih, maka tugasmu adalah meyakini. Tadi ketika saya pilih botol di awal, saya yakin, bismillah, yakin nanti bakal keluar. Yakin dulu aja. Karena sudah dipilih, maka tugasmu berikutnya adalah apa? Yakini pilihan. Setelah itu, kamu harus berusaha mendekatkan kepada pilihanmu dengan kawan-kawan, dengan orang tua, dengan guru. Karena di sini hanya adanya kawan-kawan saya, gitu kan? Maka saya minta bantuannya Noval tadi untuk membantu mendekatkan kepada pilihan saya. Dan ternyata pilihan Noval adalah apa tadi? Charger, remote, dan gelas. Adakah pilihan saya di antara pilihan Noval? Nggak ada. Itulah hidup. Ketika kawanmu punya pilihan sendiri, maka biarlah dia memilih dengan pilihannya sendiri. Maka saya singkirkan pilihan Noval. Gimana ceritanya Kak Hadi kalau Noval pilihannya kayak gini? Kak Hadi saya pilihnya botol, charger, dan mic.
Nopal pilih botol, charger, dan mic. Maka saya tinggal singkirkan pilihan yang tidak pilih Nopal. Karena ada pilihan saya di antara pilihan Nopal, betul? Kalau Nopal pilihan pertama adalah botol, charger, dan mic. Tapi ternyata kebetulan Nopal pilihannya adalah charger, remote, dan mic dan gelas. Tidak ada pilihan saya di antara pilihan Nopal. Itulah hidup kawan-kawan. Semua punya pilihan masing-masing. Ketika kamu punya teman, sahabat, dan dia punya pilihan sendiri, nggak perlu kamu harus memaksakan pilihan. Ajaklah kemudian bareng-bareng sehingga masing-masing punya dan dapat pilihannya masing-masing. Saya tinggal singkirkan yang dari itu sama apa. Ternyata pilihan kawan memilih tadi pilihnya botol. Pas. Saya tinggal bilang, yes, botol sudah saya siapkan. Gimana ceritanya kalau Kak Hadi Mila pilihnya bukan botol, Mila pilihnya mic? Oke, tidak masalah. Mila pilih mic, yes, mic. Inilah pilihan kamu. Saya tinggal singkirkan. Karena botol sudah saya siapkan. Gimana pun ceritanya, botol akan keluar. Sampai sini paham? Yang nggak paham SMS temennya ya. Masa belum paham juga ya. Dan inilah kita bicara tentang tujuan. Kalau nggak ada tujuan itu yang terjadi adalah banyak kerusakan. Main golf kalau nggak ada tujuan jadi rusak. Jadi merusak kemana-mana kawan-kawan. Nah, harusnya main golf itu ada lubangnya. Efeknya kayak gini, merusak. Nah, kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau nggak ada tujuan itu jadinya error, nggak jelas. Sama kayak kawan-kawan pernah naik ojek. Pernah naik ojek pangkalan pernah? Kalau pernah naik ojek pangkalan, maka pertanyaan pertama yang ditanya sama tukang ojek pangkalan adalah apa? Mau kemana? Yang perempuan yang cantik-cantik, masya Allah. Yang cantik-cantik yang perempuan, coba sekali waktu boleh coba naik ojek pangkalan terus ditanya sama tukang ojeknya, Nek, mau kemana Nek? Kamu boleh jawab, terserah abang Nek. Kira-kira dibawa kemana? Dibungkus. Dikasih karet. Laki-laki jangan coba-coba. Nanti ditendang ya. Ya Allah ya. Hati-hati. Coba kita lihat simulasi berikutnya. Sama. Ini kira-kira binatang apa nih? Tupai. Kucing. Tupai ini semangat bergerak. Sama kayak kawan-kawan semangat bergerak belajar, saya yakin semangat. Tapi kita akan lihat semangatnya ini gara-gara apa. Kita akan lihat kira-kira tupai ini semangat gerak gara-gara apa. Jangan-jangan semangat bergeraknya nggak jelas. Kita lihat. Kira-kira ini bergerak gara-gara apa? Gara-gara cuma ada makanan. Semangat bergeraknya hanya karena semangatnya hanya karena yang terlihat. Kalau di sini ada yang ditanya semangatnya belajar gara-gara apa? Gara-gara yang terlihat. Ini biasanya efeknya nggak lama. Ketika yang terlihatnya nggak ada, maka semangatnya berkurang. Contoh, ya, belajar semangatnya gara-gara ada orang tua. Pas orang tuanya nggak ada, hati-hati. Di kamar sendirian, ya kan? Lihat di dapur ibunya lagi masak. Lihat di depan bapaknya lagi nyuci motor. Sendirian di kamar. Waduh. Dikunci kamarnya. Cekrek. Waduh. Padahal jamnya harusnya jam belajar. Ya kan, malam-malam jam belajar, besok kan kerjaan PR. Ditanya sama ibunya, "Nak, lagi apa di kamar sendirian?" "Belajar." Gitu. Padahal kalau semangatnya lagi-lagi gara-gara yang terlihat, giliran yang terlihatnya nggak ada, semangatnya jadi error. Dikunci kamarnya, ceklek, lampunya dinyalain.
biar ketahuan lagi belajar bukan lagi tidur sendirian, buka HP, bukan buka buku, buka YouTube. Waduh, ketik di situ tips trik masuk PTN. Sini mah kayak gitu semua kayaknya, bener ya? Asik ya, nggak buka-buka yang lain ya, yang aneh-aneh enggak ya? Aduh, hati-hati. Maka kita akan bahas 5 langkah ini dengan maksi MAKSI. Apa itu MAKSI? Kita akan bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama. Apa itu M dari kata maksi? Kita akan bahas. Bismillah. Yuk baca bareng-bareng apa tulisannya? M dari maksi. 1, 2, 3 apa tulisannya? Mulailah dengan keyakinan yang kuat. Yakin yang kuat. Seperti tadi saya memilih pilihan botol, itu gak sembarangan saya pilih yakin. Saya yakini botol itu bakal keluar. Kalau yakinnya nggak totalitas, bisa jadi Mila pilihannya bukan botol. Tapi walaupun memilihnya mic, nggak jadi masalah. Di awal yang penting ya yakin. Maka saya tanya dulu di awal, yakin itu apa? Laki-laki dulu deh. Yakin itu apa kira-kira bro? Serius, percaya. Yang perempuan, apa itu yakin? Belakang. Halo belakang. Halo. Halo, yang pegang-pegang handphone ya, disimpan dulu handphonenya ya. Oke, anak-anak cantik, pintar, cerdas. Apa itu yakin? Apa yakin? Percaya. Ini perempuannya tawadu ya. Tara mau duit ya. Yang depan namanya yakin benar. Apa itu yakin? Percaya. Sama aja nih. Ini gini. Perhatikan baik-baik. Ini nggak mudah untuk kemudian memahami ini. Perhatikan makanya. Orang yang yakin tuh insya Allah selama yakin yang benar gitu ya, di hadapan Tuhannya, benar menjalaninya, nggak melanggar aturan, maka yakinnya akan ditolong. Dengarkan baik-baik. Yakin itu adalah, perhatikan sini baik-baik. Ini dengerin. Yakin itu adalah, saya mudah mikir. Yakin itu adalah, perhatikan baik-baik. Yakin itu adalah kondisi ketika nggak lagi difikirkan dan nggak lagi dirasakan. Saya ulangi lagi. Yakin itu adalah kondisi ketika nggak lagi difikirkan dan nggak lagi dirasakan. Namanya dia udah yakin. Artinya orang yang yakin itu bergeraknya itu nggak pakai mikir lagi, karena udah yakin. Ya. Sekarang saya mau uji coba yang laki-laki. Yang kamu deh. Siapa nama? Aji boleh berdiri Aji. Ji, Aji ya. Itu aja Ji ya. Aji, kelas berapa Ji? 12 IPA, IPS, bahasa IPA. Oke. Saya juga dulu IPA tahun ya. Terus dulu. Aji, tolong jawab pertanyaan saya dengan yakin. Saya yakin nih. Ciri-ciri orang yang yakin itu, ciri-cirinya ketika ditanya itu jawabannya cepat, nggak pakai mikir. Siap Ji ya. Kalau nanti ketika saya tanya jawaban kamu ada jeda, disitulah jedanya adalah proses berpikir. Ji, pertanyaan saya gampang, tenang aja, nggak usah deg-degan ya. Ji ya. Ini lebih gampang, nggak usah buka buku atau buka Quran, gampangnya tenang aja. Ji, dengerin dia. Yang yakin, kamu itu laki-laki perempuan? Yes. Cepat jawabnya. Berarti Aji yakin dia laki-laki. Saya tanya lagi ya. Besok pagi laki-laki perempuan? Yes, masih cepat. Berarti dia yakin besok pagi laki-laki. Terakhir, nanti pas dicabut nyawanya nggak tahu kapan. Kamu laki-laki perempuan? Yes. Yakin tuh begitu. Sampai akhir hayat, selama yakinnya benar, nggak usah berubah. Makasih Ji, duduk Ji. Mudah-mudahan nilai 95. Amin ya. Kasih tepuk tangan buat Aji ya. Saya ulangi lagi. Kayak Aji tadi, selama yakinnya benar, maka yakin ini nggak usah berubah sampai akhir hayat. Sama nih ujian sih. Pernah ujian? Ujian sekolah? Senang ujian? Oh enggak. Prinsip ujian itu, dengerin baik-baik, anak-anak cerdas. Prinsip ujian itu adalah, ini terkait nilai juga sama. Kalau hari ini di sini ada yang prinsipnya selama sekolah ini ujian kemudian dia nyontek, bahaya.
Akhirnya dia kerjain, dia yakini selama belajar ujiannya pokoknya kalau nyontek rada-rada gimana gitu. Oh, nanti Kang, kalau saya nggak nyontek nanti nilainya jadi jelek. Hati-hati kalau punya prinsip kayak gitu. Ya, hati-hati. Ya. Coba saya tanya semuanya sekarang. Tadi Aji doang. Tolong jawab pertanyaan saya. Cara jawabnya begini. Kalau ini adalah hal yang positif, baik dikerjain, angkat tangan kanan, bilang iya. Bilang apa? Ya. Kalau ini adalah hal yang negatif, buruk dikerjain, angkat tangan kiri, bilang tidak. Bilang apa? Siap. Paham? Saya ulangi lagi ya. Kalau baik, positif, dikerjain, bagus efeknya, angkat tangan kanan, bilang iya. Kalau buruk, negatif, jelek efeknya, angkat tangan kiri, bilang tidak. Paham? Siap-siap. Duduknya tegak lagi, set. Ya. Outfit kalau udah senderan, jangan nyender di kursi, nanti bahaya. Pahalanya bagi dua sama kursi nanti ya. Oke. Siap-siap. Oke, sip. Narkoba. Bilang tidak gitu. Ulangi. Kan tadi bilang iya, bilang tidak. Ulangi. Narkoba. Tidaknya yang semangat. Tidak. Narkoba. Minuman keras. Mencuri. Berbakti sama orang tua. Belajar dengan baik. Ibadah totalitas. Berbohong sama orang tua. Nyontek. Kok tidaknya rada lemes. Nyonteknya bareng-bareng gak ketahuan. Habis kanan terus kiri. Ulangi, nyonteknya bareng-bareng gak ketahuan. Yang mana yang benar? Ini dua-duanya apa? Dua-duanya diangkat. Apa artinya? Bisa jadi. Ini ya ampun. Ini dengarkan. Dengarkan para contekers. Habisnya tadi bilang nyontek, jawabannya ragu-ragu kan? Beda kayak pertama tadi. Dengarkan para contekers. Ini dengerin. Halo. Duduk lagi tegak, bro. Ya. Kamu lagi sakit? Tulang punggung kamu ada rusak. Nah, ya. Masih usia 15-16 tahun ya. Yang kuat ya, harus tegar. Jadi ya muda itu ya. Nih, dengarkan para contekers. Yang tadi bilang angkat tangan kanan nyontek nggak ketahuan bisa. Mau nyontek nggak ketahuan bisa? Bisa. Ah bisa. Nyontek nggak ketahuan bisa. Pakai insya Allah lagi. Nyontek nggak ketahuan tuh nggak akan bisa. Bisa emang? Bisa. Gurunya tutupin. Nyontek nggak ketahuan bisa. Kenapa? Ada Allah. Bisa ke. Waduh. Makanya dengerin nih para contekers, dengarkan. Prinsip anak-anak cerdas zaman sekarang yang mau dapat nilai terbaik, saya kasih tahu. Prinsipnya adalah, dengarkan baik-baik. Bukan cuma belajar, karena kalau belajar saya yakin semua belajar, betul? Cuma prinsipnya ini harus dipegang nih. Prinsipnya adalah anak hebat yang sekarang hadir di depan KHD, yang betul-betul pegang prinsip ini, KHD mudah-mudahan dimudahkan, amin. Prinsipnya adalah, dengarkan baik-baik. Prinsipnya adalah, dengerin, hadap sini lagi. Prinsipnya adalah, catat baik-baik, pahami, kerjain. Prinsipnya adalah, lebih baik dapat nilai tinggi hasil sendiri daripada dapat nilai jelek hasil nyontek. Betul atau salah? Ada yang nggak setuju? Silahkan keluar. Mendingan dapat nilai 100 hasil ngerjain sendiri daripada dapat nilai 20 hasil nyontek. Itu prinsipnya, pegang baik-baik. Udah 20 boleh nyontek, sesatnya kuadrat. Makanya nggak usah nyontek. Bukan salah nyontek, bukan ini. Di mana-mana nyontek dapat nilai bagus tuh nggak ada. Tetap nggak ada. Misalkan pas ujian, terus dia nyontek. Pas dibagi nilainya, terus lihat nilainya dapat nilai 100. Padahal boleh terus dia lihat nilainya. Alhamdulillah 100. Boleh nyontek 100 bilang alhamdulillah. Itu sama aja. Ada orang habis nyopet tak berhasil, dia bilang alhamdulillah. Cocok nggak? Nggak cocok.
Dia bersyukur atas apa yang dia kerjain, padahal yang dikerjain adalah nggak boleh. Datang ke orang tua, buka pintu, tok, pintu jadi buka, kemudian dikasih nilainya. Mah, alhamdulillah, bilang alhamdulillah lagi depan orang tua. Nilainya dapat nilai 100. Pasti ada pertanyaan dari orang tuanya, betul? Nah, ngerjainnya bisa apa enggak? Bisa. Nyonteknya nggak dijawab tuh. Bisanya doang. Kamu ngerjain sendiri apa nyontek? Nah, ya jawabnya apa kira-kira? Hasil musyawarah. Hati-hati. Kalau udah ngerjain yang buruk, maka akan ada kebohongan-kebohongan yang kemudian berlanjut untuk menutupi keburukan itu. Catat itu baik-baik. Dan nanti efeknya bukan saat itu, efeknya entah kapan, pasti akan dapat. Maka hati-hati. Yakin. Yakinnya ada dua. Ada berapa? Yakin di sini ada dua. Yang yakin yang pertama namanya iman, yakin sama Allah sama Tuhan. Agama apapun saya yakin sama. Pada iman sama Tuhannya. Yakin nggak? Kalau nggak bahaya. Berarti nggak punya Tuhan dia. Hati-hati. Yakin yang kedua namanya, kalau tadi percaya Allah, percaya Tuhan, yakin yang kedua namanya percaya diri atau PD. Ada yakin sama Allah sama Tuhan, ada yakin sama diri sendiri. Ini punya iman, ini punya PD, kan gitu. Betul? Ini. Maka di sini kalau yang percaya Allahnya kuat, maka ini adalah anak yang PA, percaya Allah. Sini PA semua? Kamu percaya Allah? Berarti anak PA, betul? Percaya Allah. Pulang dari sini, ketemu orang tuanya, bilang sama orang tuanya, Bapak Ibu doain saya jadi anak yang PA. Tapi jelasin aja. Jelasin dulu. Biar apa Kak Hadi jadi anak yang PA? Biar jadi anak yang PD. Kak Hadi, saya belum PD Kak Hadi, bisa masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalau belum PD berarti belum PA. PA-nya kurang kuat. Percaya Allah, percaya Tuhannya kurang kuat. Sampai sini Pak? Yang agamanya Islam, percaya Allah itu caranya gimana kira-kira? Gimana kan? Yang PA-nya kuat. Oh, bertakwa, berdoa, boleh. Yang paling mantap itu adalah dia betul jaga ibadah. Ibadahnya dijaga. Kalau yang muslim, ibadah yang utama apa? Sholatmu jaga. Agama lain silakan sesuaikan, jaga ibadahmu juga di hadapan Tuhan. Di mana kamu pengen mendapatkan nilai besar, lupa sama Tuhan, ini bahaya. Akhirnya apa? Ketika ujian, pas dapat soal yang susah, yang diingat pertama bukan Tuhannya, tapi temennya yang pintar duduk sebelah mana. Itu gara-gara lupa Tuhannya, lupa ibadah. Bahaya. Akhirnya apa? Dapat soal susah, yang diingat pertama bukan Tuhannya, tapi temennya. Itulah yang dinamakan proses contek mencontek. Kalau yang muslim jaga sholat kan gitu. Agama lain silakan sesuaikan ibadahmu seperti apa, jaga baik-baik itu. Ya. Dia lihat sudah benar waktu sholat, tinggal cari tempat bersih, ada wudhu, sholat di situ. Kayak Kristen ada ibadahnya di mana, seperti apa, totalitaslah dengan ibadahmu. Agama lain juga sama, totalitaslah dengan ibadahmu. Jaga bagian hubungan dengan Tuhan, walaupun harus berhadapan dengan satpam, tidak perlu takut. Kita punya Tuhan, punya Allah yang maha hebat, betul? Gak usah takut. Walaupun ternyata takutnya ikutan sholat ya. Tongkatnya diangkat, ditaruh, bukan buat mukul. Jangan seuzon, nggak boleh seuzon ya. Hati-hati kalau kemudian lagi ujian soal susah, yang nih pertama temennya. Hati-hati, akhirnya gara-garanya efeknya begini nih. Siapa yang suka punya pengalaman kayak gitu? Ada nggak? Hati-hati gitu. Ini tadi yang kalian bilang soal susah, yang ini pertama bukan Tuhannya tapi temennya. Ini bahaya nih. Hati-hati makanya ya.
dengan keyakinan yang kuat, yakin yang mesti kuat. Yakin yang pertama tadi apa? Sama Allah, sama Tuhanmu, yakin itu. Yang nggak yakin sama Tuhan maka bahaya. Hati-hati kalau nggak yakin sama Tuhannya sendiri, bahaya. Setelah yakin sama Tuhanmu, maka yakin sama dirimu sendiri. Kamu bisa mendapatkannya, mesti yakin dulu. Ini tuh ibaratnya seperti apa ya? Pohon akarnya, ember itu akarnya kuat menghujam dalam sini, nancep sini. Yang perempuan yang pakai jilbab, yakini bahwa jilbabmu bukan sekedar menutup rambutmu, yakini. Ketika sudah yakin jilbabmu adalah menjadi bagian dari hidupmu, maka tidak akan kemudian mudah dibuka sama laki-laki nggak jelas. Baru di WhatsApp digombalin sedikit, pulang sekolah ngajakin pulang bareng, dibonceng, dibuka kerudungnya. Awalnya mungkin dirayu-rayu, buka kerudungnya, lama-lama buka yang lain, buka sepatunya maksudnya. Bahaya, hati-hati ya. Yang berikutnya apa yang kedua? A, apa itu A? Apa itu A? Ambil potensi terbaikmu. Perhatikan baik-baik. Maka gimana sih caranya untuk mengambil potensi terbaik? Saya yakin semua punya potensi masing-masing. Dari depan sampai belakang potensinya beda-beda. Ada yang potensinya laki-laki jago main bola, ada? Ada yang jago main bola, ada yang jagonya nontonin yang jago main bola. Ada yang jagonya nyanyi di sini mungkin ada ya, saya nggak tahu. Ada yang jagonya nyanyi, ada yang jagonya dengerin yang jago nyanyi. Ada yang jagonya MTK ada? Ayo MTK. Ada yang jagonya MTK, ada yang jagonya nyontek sama yang jago MTK. Ada yang jagonya lagi masak. Ada yang jagonya makanin masakan, yang jago masak makan doang ya. Potensi beda-beda. Maka elang aja itu keren kalau kelihatan pas lagi terbang. Itu elang. Elang kelihatan lucu, unyu-unyu kalau disuruh berenang. Gak bisa deh. Messi itu jagonya cuma di lapangan bola, bro. Gak jago, kurang jago kalau disuruh ngajar taman kanak-kanak. Hati-hati, salah tempat. Karena potensinya di lapangan bola itulah Messi. Itu artinya semua punya potensi masing-masing. Maka supaya potensinya dikeluarkan, caranya gini. Apa tulisannya? Baca bareng-bareng 1, 2, 3. Lakukan perubahan. Perubahan ini mesti dikerjain. Kalau yang nggak berubah, hati-hati kawan. Benda matimu saja yang kamu pegang sehari-hari, apa namanya? Handphone. Punya handphone? Pegangin nanti aja. Sekarang nggak perlu dulu. Nggak usah tergoda ada notifikasi ya. Jangan dibuka dulu. Harus notifikasi sedikit. Waduh, dari si doi ini. Jangan dibuka dulu. Handphone aja itu berubah. Betul. Dulu yang masih merek-merek Nokia ya. Tahu merek Nokia? Itu berubah, sekarang udah nggak ada lagi. Itu handphone Nokia itu dipakai buat ganjel pintu sekarang. Nggak pakai. Berubah, semua berubah. Benda mati aja berubah. Televisi dulu gemuk, betul. Sekarang nggak ada lagi yang gemuk. Udah rapi. Maka caranya berubah begini, kawan-kawan. Saya kasih rumus perubahan. Perhatikan baik-baik. Rumus perubahan saya ambil dari rumus fisika. Karena saya suka fisika. Suka fisika? Enggak. Saya masuk di IPB itu keterima salah satunya jurusan fisika. Di IPB. Jadi di IPB saya lulus itu 2 jalur. Jalur yang pertama jalur SNMPTN undangan atau jalur rapot. Tahu jalur rapot? Saya lulus pakai jurusan jalur rapot, keterima di jalur fisika. Tapi nggak saya ambil karena saya alhamdulillah kemudian keterima juga di jalur beasiswa. Jurusannya jurusan ekologi manusia, ilmu gizi. Dan apa yang saya lakukan? Ini dia. Kita lihat. S sama dengan W per F. Anak IPA harusnya tahu. Betul? Rumus apa kira-kira? Mana IPA? Nggak ada yang mau? Kamu IPA? Apa? S itu. S itu jarak perubahan, betul. Dari kata space, betul. Space, perubahan, jarak perubahan. Space. Maka akan berbanding lurus dengan W. Apa itu W? Usaha. Dari kata work, bukan W. W itu tuh berat. Work. Maka usaha
yang besar akan menghasilkan perubahan besar. Betul? Berbanding lurus. Kalau mau ada perubahan besar, maka usahalah yang besar. Kalau saya mau mindahin meja ini cuma ke sini, besar mana usahanya? Kalau saya mau mindahkan meja ini ke gerbang depan, usahanya besar mana? Ke gerbang depan. Karena mau ada perubahan lebih besar, lebih jauh. Begitulah rumusnya. Usaha yang besar akan menghasilkan perubahan besar, tapi diiringi dengan F yang kecil. Apa itu F? Gaya, dari kata force. Makanya gak usah kebanyakan gaya. Hidupnya yang banyak gaya, maka saya yakin hidupnya gak akan ada perubahan. Karena gayanya doang yang gede. Sekolah, gaya-gayaan, bawa motor. Padahal motornya juga boleh minjem sama bapaknya, benar? Betul? Hati-hati. Udah gaya-gayaan bawa mobil. Oh. Di sini ada? Nggak tahu saya. Hati-hati. Maka kita lihat nih. Kalau kawan-kawan masuk tempat ini, nih ada tangga biasa, kelihatan? Tangga manual. Ada lagi tangga sebelah namanya tangga apa? Eskalator. Kawan-kawan yang perempuan dulu deh. Kalau masuk tempat ini kira-kira pilih tangga mana? Tangga eskalator kebanyakan. Kenapa? Lebih cepat. Oke. Saya tanya laki-laki, gimana caranya supaya orang yang masuk tempat ini mau naik tangga manual? Eskalatornya matiin. Betul. Sama nggak kayak gini? Gimana caranya supaya siapa nama? Syahrir. Gimana caranya supaya Syahrir jadi anak paling pintar di kelas? Caranya matiin teman-teman di kelas. Jadi nggak paling pintar. Jadi, tapi boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Gimana caranya supaya Mila jadi paling cantik di kelas? Matiin cewek-cewek di kelas. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Tapi jadi nggak paling cantik. Jadi, tapi nggak boleh caranya gitu. Sama kayak gini. Gimana caranya supaya orang yang masuk tempat ini mau naik tangga manual? Matiin eskalatornya. Itu namanya membunuh potensi orang lain. Yang mau berubah siapa, dialah yang harus berubah. Kita mau fokus sama tangga siapa? Tangga manual. Maka gak usah sibuk mengubah ataupun mematikan potensi orang lain. Siapa yang mau berubah, dialah yang harus berubah. Gak usah fokus sama perubahan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang masuk tempat ini, kemudian ada orang yang kreatif mau mengubah, mau berusaha mengubah tangga manualnya jadi tangga yang berbentuk seperti tangga piano. Yang ketika dinaiki ada bunyi-bunyi denting piano. Pada akhirnya orang yang pertama masuk tempat ini saja langsung memilih tangga piano tanpa perlu disuruh. Tangga sekarang tetap berjalan. Sehingga tangga ini yang tadinya tangga biasa jadi tangga yang menarik dan menyenangkan. Itulah kawan-kawan mesti berubah jadi pribadi yang menarik menyenangkan. Jangan sampai adanya di kelas justru malah jadi masalah. Lihat bagaimana mereka kemudian dengan senang hati memilih tangga manual. Bahkan di foto-foto yang dua juga sama lewat, bahagia semua naik tangga manual. Itulah perubahan. Bahkan ada yang kayaknya nyampe nih. Maka saya mau kasih tahu kawan-kawan, ketika dirimu sudah awalnya misalkan ya, sebelum masuk 95, ini masih belum banyak informasi yang masuk, belum banyak pergaulan-pergaulan yang masuk ketika masih SMP, masuk SMA, mulai banyak informasi, pergaulan, kata-kata, tindakan, perlakuan yang mungkin boleh jadi ada dari lingkungan sekitar. Maka kalau nggak mau berubah,
Ada aja terus di situ, ini bahaya. Sama kayak gini kawan-kawan, perhatikan baik-baik. Saya simulasikan contohnya. Lihat sini baik-baik. Inilah dirimu yang kemudian masih inginnya dalam bentuk kondisi yang baik, betul? Masih seperti air putih ini. Berusaha untuk tetap bersih, nggak mau kemudian apa namanya terjerumus ke dalam lembah-lembah yang gak jelas. Masuk, pas masuk SMA nggak bisa dibendung. Kawan-kawannya mulai ada yang ngajakin yang gak jelas, kata-kata yang mulai gak jelas. Mulai terkontaminasi. Ada apa masuk informasi gak jelas, kata-kata juga gak jelas. Ada yang ngajakin apa? Bolos. Anjing apa lagi? Yang laki-laki merokok. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Hah? Hah? Alkohol. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Hah? Pokoknya banyak ya. Betul ya? Akhirnya apa? Tadinya bersih jadi kotor gini. Betul? Maka tugasmu apa? Mesti apa tadi? Lakukan perubahan. Perubahan itu simulasi sederhananya adalah apa? Perubahan itu adalah dengan cara apa? Berpindah. Dengan cara apa kawan-kawan? Pindah. Kalau emang lingkunganmu nggak jelas, nggak benar, punya kawan-kawan nggak benar, nggak jelas dan sebagainya, kamu harus bergerak berpindah. Itulah usaha upaya dari yang namanya perubahan. Kamu punya teman-teman gak jelas dan sebagainya, hanya ngerjainnya ngajakin ke tempat-tempat gak jelas, ngelakuin yang gak jelas. Kalau kamu di situ terus, udah gini aja terus. Yang terjadi, kamu terus susah ada di lingkungan yang kotor. Mau kayak gitu mau? Gak usah. Maka tugasmu adalah apa? Harus mau pindah kawan-kawan. Harus mau apa? Mau apa kawan-kawan? Mau pindah, berubah, bergeraklah. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi adalah apa? Nanti lama-lama perpindahan awal mungkin tidak banyak perubahan, tapi paling nggak ketika pindah lingkungan yang baru, maka sudah mulai bersih. Harus ada pergerakan, usaha pergerakan, sehingga lama-lama setiap pergerakan itu akan menghasilkan apa? Kebersihan. Dapat lingkungan yang baru lagi. Berpindah, bergerak, harus mau bergerak, hidup itu kawan-kawan. Hidup itu harus mau bergerak, berpindah. Maka itulah yang disuruh sama Rasulullah SAW, ada hijrah, berpindah, berusaha sehingga yang tadinya mungkin masih banyak perkotoran dan sebagainya dalam pikiran dan sebagainya, ketika perpindahan ini ada, perubahan ini ada, maka yang terjadi apa tadi? Bersih lagi. Walaupun memang tidak sebersih awal, tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah mau melakukan perubahan, usaha. Sampai sini Bang, boleh tepuk tangan dulu buat kita. Sehingga rumus konsepnya adalah apa? Berubah itu apa kawan-kawan? Berproses. Baca bareng-bareng apa? Berproses dan berprogres. Harus ada prosesnya. Proses tadi ada perpindahan, ada pergerakan. Kalau cuma diem aja, udah tahu ada di lingkungan yang nggak jelas, nggak benar, masih aja di situ. Nggak mau berpindah, nggak mau bergerak. Terus saja nyaman di situ, udah enak apalagi sama kawan-kawan yang ini, padahal nyamannya dalam rangka kenyamanan yang kotor. Hati-hati. Harusnya kan kalau kotor nggak nyaman. Pakai sepatu kotor nyaman nggak nyaman harusnya. Pakai kaos kaki kotor dia nyaman. Pakai celana kotor, udah tahu kotor nggak mau ganti, nggak mau usaha. Udah tahu baju bau kotor nggak mau diganti. Kan aneh. Udah tahu rambut kotor nggak mau dibersihin. Pokoknya bahaya. Harus berproses, tapi harus juga ada progresnya. Nggak boleh banyak protes. Udah nikmati prosesnya, nikmati progresnya. Nggak usah banyak protes. Berproses, berprogres, nggak usah banyak protes. Nanti jadi stres. Nanti bahaya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan apa? Yuk baca bareng-bareng sama tulisannya. Coba kalau saya tanya, apa aktivitas nggak jelas yang kawan-kawan suka kerjain? Nongkrong tinggi. Nongkrong bagus tuh. BAB. Apa maksudnya?
Oh, ngumpul nggak jelas. Oke. Yang perempuan tadi apa? Main handphone. Oh, main handphone ya. Keseringan mungkin main handphone ya. Keseringan main handphone. Apa lagi? Hah? Oh, gibah. Oh, gibah ya. Masih suka gibah kan masih gini. Yang sini apa? Aktivitas nggak jelas. Main game. Kamu suka main game? Nih, kita jelasin. Yang pertama, apa nih? Kira-kira ngapain nih anak? Sini ada nggak di sini? Nah, joget-joget TikTok. Ini jangan-jangan ini nih anak-anak sini. Waktu masih SMP nih. Ada? Sini siapa yang suka joget-joget TikTok yang perempuan? Ayo ngaku. Laki-laki, nggak usah joget-joget TikTok ya. Jiji. Gak usah ya, aduh ya Allah. Gak usah diputar ya. Nah, gak usah lah ya. Ayo. Jangan lah ya. Apalagi gamenya berlebihan. Game boleh tapi gak boleh berlebih. Handphone boleh tapi gak boleh berlebih. Hati-hati. Akhirnya apa kalau gamenya berlebihan, HP-nya berlebihan, nonton juga nih perempuan. Ayo. Nonton. Drakornya berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuh, penyakitnya kayak gini. Giliran belajar gini. Punya penyakit ini punya. Giliran nonton, main, melek. Seger. Masih malam, walaupun sampai jam 2 pagi seger. Fakta ya. Penyakit ini fakta ya. Udah stadium berapa ini? 4, udah tinggal mati kali ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Kalau mau main game boleh main game, tapi nggak boleh berlebihan itu. Kalau ada kemudian panggilan yang lebih penting daripada sekedar main game, kerjain. Kalau yang muslim ada panggilan sholat, kerjain itu. Atau panggilan siapa lagi? Orang tuamu, kerjain itu. Hati-hati ya. Bisa kan yang laki-laki yang agamanya muslim? Ya. Harus bisa bro. Bahaya ya. Apalagi hobinya apa tuh? Yang kalau azan ya, azan berkumandang hayya 'alas shalah, muslimnya jawabnya apa? La haula wala quwata. Ada yang jawabannya bukan kayak gitu. Hayya 'alas shalah, lagi asik main HP, lagi asik nonton. Jawabannya apa coba? Antar dulu masih asik. Siapa yang suka jawab gitu ya? Ayo ngaku ayo. Komat berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanggung bentar lagi, masih lama waktunya. Pas lihat jam, baru jam 1, masih lama, masih ada waktu. Lihat jam, baru jam 2, entar dulu. Terus aja bilang apa tadi? Entar. Akhirnya apa yang terjadi? Dengerin. Giliran minta sama Tuhannya, dibales jawaban Tuhannya apa? Entar dulu. Ya Allah ya Tuhan, kawan-kawan yang lain udah dapat kampus terbaik yang mereka mau masuki. Kenapa saya belum dapat kampus terbaik yang saya pengen masuki? Tuhan akan bilang apa? Entar dulu ya hamba. Kamu juga saya panggil ibadah-ibadah, kamu juga ngasih bilang apa tadi? Entar dulu. Ya Allah ya Tuhan, ini saya sudah lulus kuliah masih nganggur. Kawan-kawan yang lain udah dapat pekerjaan yang layak, yang keren-keren ya Allah ya Tuhan. Tuhanmu akan jawab apa lagi? Entar dulu. Kamu juga masih gak jelas ibadahmu sama saya. Mohon dibegituin. Hati-hati. Hati-hati kawan. Dan itu yang Kak Hadi alami sama kawan-kawan apa yang terjadi di usia-usia Kak Hadi. Anak-anak yang satu SMA sama saya, itu masih ada yang kemudian ketika reuni, itu aktivitasnya masih sama dan gak jelas. Terus setelah saya cek selidiki, aktivitas dulu masih dikerjain, aktivitas gak jelas. Kerjaan dia sekarang apa? Mohon maaf ya. Dia di pinggir jalan sambil pegang fluid. Satu sekolah sama saya. Gara-gara ngelakuin yang gak jelas. Dan itu masih dipertahankan. Lagi-lagi apa tadi? Masih nyaman dengan tempat yang kotor. Dan masih aja kemudian berada di lingkungan yang gak jelas. Yang mau kerjain kayak gitu, silakan. Namun kamu harus pahami bahwa ternyata setiap pilihan akan mengandung dan mengundang resiko. Silakan nikmati resiko yang kamu sudah pilih. Apalagi ini apa?
Aktivitas nggak jelas apa? PACARAN. Di sini ada? Oh, jangannya yang aku. Coba angkat dua tangannya, posisi doa. Ya Allah ya Tuhan. Ikuti. Ya Tuhan. Ya Allah. Semoga. Ikuti yang keras. Semoga. Yang keras. Semoga. Yang punya pacar, yang pacaran, atau yang mau pacaran, semoga engkau rusak hubungannya. Amin. Amin. Gak usah ya. Perempuan, dengarkan. Wanita, perhatikan yang wanita dulu. Nanti laki-laki gantian. Perhatikan. Pacaran itu suatu aktivitas yang gak jelas. Gak aja. Karena laki-laki itu segede-gede gini nih. Ini dengerin laki-laki. Laki-laki segede-gede gini kalau udah kenal sama perempuan, itu bahasa di WhatsApp, di telepon, ngomong langsung, itu kata-katanya jadi so romantis betul, so narsis betul, so eksis betul, so najis betul. Benar nggak? Wahai kekasihku, kalau kamu tidak percaya akan cintaku kepadamu, lautan yang luas kamu seberangi. Akan kembali juga nih. Gunung yang tinggi kan ku daki, sawah yang luas kan ku cangkuli. Nggak ada kerjaan bro, mendingan belajar. Kalau kamu tidak percaya akan cintaku kepadamu, maka belahlah dadaku, ambillah jantungku, matilah aku. Ya iyalah jantung yang diambil. Aduh. Perempuan, kalau wanita, jaga baik-baik tubuhmu. Siap ya? Jangan sampai ada laki-laki nggak jelas, laki-laki buaya bu. Berani-berani pegang tanganmu dengan aktivitas yang nggak jelas. Hati-hati. Itu artinya kamu sudah tidak menghargai laki-laki yang nanti akan meminangmu menjadi istri yang sah buatmu. Hati-hati wanita. Tanganmu ini nanti milik laki-laki yang bernama calon suami. Ya. Prestasi yang saya torehkan bersama dengan istri saya adalah apa coba? Tahu apa prestasinya? Saya belum pernah pegang tangan istri saya sebelum saya menikahi. Saya nggak pegang tangan istri saya. Apalagi sampai kemudian melanjutkan aktivitas yang nggak jelas lebih dari itu, kamu. Hati-hati. Bahaya. Kalau udah awalnya mungkin, kali saya nggak pegang-pegang tangan kok pacaran. Saya nggak pegang tangan, nggak bonceng-boncengan, nggak nonton bareng. Ya terus ngapain pacaran? Mendingan nggak usah aja udah sekarang. Kan saya pacaran nggak ngapa-ngapain Kak Hadi. Emang yang nggak ngapa-ngapain nggak dapat dosa? Sama aja. Apalagi yang ngapa-ngapain, lebih parah lagi. Tadi kan saya pacaran cuma biar ngingetin dalam kebaikan. Pacaran kan nggak baik. Aduh. Tadi kan saya pacaran biar tambah semangat belajar. Belajarmu karena siapa? Apa karena pacaran? Tadi kan saya pacaran ya yang sari lah, nggak cuma ngingetin aja. Nggak ada. Pacaran sari mah ada. Laki-lakinya pakai peci kalau pacaran. Perempuannya pakai mukena, murojaah bareng, baca Quran bareng. Salatnya laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Berjamaah berdua. Yang laki-laki dipanggil Abi, yang perempuan panggil Umi gitu. Sebelum pacaran wahai kekasihku, sebelum pacaran kita dimulai sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Pacaran kita udah beres, kita tutup dengan hamdalah. Gak ada kayak gitu. Itu bukan pacaran. Mau ngaji itu mah. Ya Allah ya Rabbi, gak usah ya. Yang masih aja ngelakuin kayak gitu, silahkan, bebas, itu pilihanmu sendiri dan kamu mesti siap terima resikonya. Terserah. Saya sudah kasih tahu. Yang kayak begini nanti aja. Torehkan prestasimu, bahwa wanita yang kau mimpi dan nanti
itu adalah wanita bersih, murni, belum pernah kamu apa-apain. Sama kayak kamu beli pakaian yang mahal itu, ada tempat yang bagus, bersih, wangi, gak dipegang sama siapa. Saya pernah tuh ya beli jaket gitu, jaket di tempat yang di bak ya, yang 100.000 dapat 3, itu jaket ada. Ketika saya beli, saya coba saya beli, apa yang terjadi? Gak lama langsung rusak. Saya juga beli jaket di tempat satu lagi, itu jaketnya tempat yang bagus, dibungkus rapi, pakai apa tuh? Pakai wadah, apa sih wadah? Ya pokoknya gitu, bersih. Pas lihat harganya, astagfirullahaladzim, sambil istighfar saya baca. Wow, harganya. Karena emang adalah barang yang bagus dan saya juga cocok, nyaman buat saya, maka berapa harganya? Dibeli. Selama itu bagian dari kebutuhanmu, sama seperti kamu nanti sudah dapat wanita yang cocok, pas, menjadi bagian dari buat kehidupanmu, maka berapapun akan kau pertaruhkan, betul nggak? Itu dia. Dibandingkan kamu hanya kemudian beli pakaian yang diembang, dipegang-pegang orang, harganya juga murah. Tinggal pilih, kau mau mendapatkan wanita yang mahal atau yang murah. Maka jaga baik-baik wanita yang nanti akan mau pindah. Dengan cara apa? Nggak usah kayak gitu. Karena itu adalah tugas nggak jelas. Amin. Kenapa sih? Apalagi yang harus berbangun? Kita pacaran. Memang ada masalah ya? Apa cara wajar mengubahnya nama? Sebelum kita kenal, rumah saya berjanji. Dari dalam kehidupan ini, bersama siapa? Siapa itu sebagai suami? Iya, yang buruk jadi indah. Dengarkan kata siapa? Dan sekarang Saya nggak kenal ya. mencintaimu Mencintaimu harus dengan cara harus dengan cara yang Allah. Mencintaimu harus dengan cara yang benar. Siap perempuan siap? Harus dengan cara yang benar. Nanti aja pacarannya kalau udah nih, itu lebih enak. Saya belikan istri saya tiket, saya bawa dia terbang di pesawat, bebas dia apa-apain. Bawa kemana aja nggak perlu izin sama orang tuanya, betul? Betul. Nggak perlu izin. Saya bawa kemana, nggak usah pakai izin. Karena sudah menjadi bagian dari hidupmu, yaitu pasangan yang sah buat dirimu. Kalau pacaran apa yang terjadi? Jalannya aja ngendep-ngendep, banyak kebohongan di dalam, betul? Pokoknya nggak jelas deh. Masih mau ngerjain kayak gitu? Silakan. Namun kamu harus siap dengan resiko yang nanti. Bebas. Maka lanjut huruf K. Apa itu K? Apakah dari kata maksi? Kita buka bareng-bareng, bahas bareng-bareng. Apa tulisannya? Yuk baca bareng-bareng apa tulisannya? 1, 2, 3. Kurangi keluhan dan kalimat negatif. Anak-anak, hari ini kita ulangan MTK. Astagfirullahaladzim, Bu nggak bilang-bilang, Bu. Iya, sengaja. Ibu mau tes, mau uji. Kamu siap nggak? Dalam hati bilang, nggak jelas banget. Kemarin udah ada ulangan. Ngomongnya cuma di bibir doang, nggak berani diucapin ke gurunya. Keluhan. Kalau udah keluh itu biasanya kata-kata beres nggak? Nggak beres. Kata-kata tuh jadi nggak jelas. Sumpah serapah keluar. Hati-hati. Kurangi keluhan makanya. Gak usah banyak keluh. Lihat nih bareng-bareng. Orang ini kerjaannya nyusun batu di atas kepala, nggak pakai ngeluh. Nyusun batunya bukan di atas daratan, di atas lautan, di atas perahu lautan, goyang-goyang, nggak pakai ngeluh. Makanya kurangi keluhan. Duh, nggak banyak ngeluh dia. Nah, ya kan? Nggak banyak ngeluh.
Walaupun dia harus berjalan, jembatan intinya diseberangi. Tuh, nggak banyak ngeluh. Ini mah baru disuruh nyusun PR aja ngeluhnya 7 hari 7 malam sama guru ini. Bahaya, nanti diganti sama nyusun batu daripada nyusun PR. Mau? Hati-hati, kurangin keluhan. Sehingga Pak fokus aja sama tujuan. Lakukan yang terbaik. Nggak usah banyak-banyak ngeluh, bahaya. Berikutnya huruf S. Sebelum lanjut huruf S, sekarang kan udah ada yang bismika Allahumma ya, duduk lagi bareng. Oke, duduk yang tegak kawan-kawan ya. Oke, ya sekarang kita refreshing dulu. Yang tangan kiri boleh begini, tangan kiri boleh begini. Kita refreshing dulu ya. Begini boleh. Yang tangan kanan keluarin jari tunjuknya kayak gini. Nah, gini. Simpan telapak tangan kiri temannya begini. Nah, biar bergerak badannya ya. Oke, dah. Yang ini begini. Sip. Ya. Kamu kesini, Ji. Ini sini, Ji. Sini. Gini. Nah, gitu. Udah. Yang perempuan mana? Oke, sudah. Sehat atau sakit? Kalau sakit boleh izin. Tangannya berarti begini. Udah, paham ya? Mana? Ya. Oke, sip. Cara mainnya gampang kawan-kawan. Kita main dulu bentar. Oh, dari mulut saya, dari mulut Kak Hadi keluar kosakata apel. Tahu apel? Apel itu nama apa? Nama buah. Maka kalau keluar kata apel nama buah dari mulut saya, yang tangannya begini cepat-cepat tangkap tangan temannya. Set. Itu artinya yang tangannya begini cepat-cepat menghindar. Hap. Paham? Paham gak nih? Paham ya? Oke, sip. Siap ya? Apel nama buah. Langsung main atau tes dulu? Tes dulu boleh, siap. Kayak ujian dan tryoutnya. Siap-siap. Tryout pertama, siap-siap. Gini tangannya, yang tinggi. Siap ya? 1 2 3. Belum. Baru 3. Ulangi ya. Siap-siap. Tryout pertama masih ada yang gagal. Kita coba tryout kedua. Siap-siap. 1 2 3 4 5 6 7. Apel. Udah paham? Oke, kita main. Siap-siap. Permainan sungguhnya dimulai. Siap-siap. Saya pakai cerita. Selama saya cerita keluar kosakata apel, langsung tangkap plus menghindar. Jangan sampai sibuk doang nangkep tangan temennya, tangan sendiri yang ketangkep. Oke, hidup itu harus seimbang. Yang ini nangkep, yang ini menghindar. Siap-siap. Oke. Al-Kisah Al-Fiksi. Ketika itu berpergianlah 5 orang sahabat yang luar biasa, Apri dan teman-teman. Mereka berlima memutuskan pergi liburan ke kota yang sangat indah sekali, namanya Kota Malang. Kita tahu Kota Malang terkenal sekali sebagai kota agrowisata dan juga kota apel. Dapat juga. Dan akhirnya mereka pun menuju Kota Malang yang indah naik kendaraan bus. Tahu bus? Mereka pun ke terminal bus. Sampai di terminal bus, Apri pun naik bus lewat pintu depan. Pintunya dibuka. Naik tangga tiba-tiba kepleset. Apa sekali? Dan akhirnya mereka pun berlima duduk di kursi depan bersama teman-temannya. Gak lama busnya berjalan menuju Kota Malang yang indah. 1-2 jam perjalanan mereka menikmati perjalanannya sambil menikmati banyak cemilan-cemilan. Ada makanan ringan, ada minum-minuman, ada jus alpukat, ada jus melon dan jus apel. Akhirnya
Setelah lama perjalanan, sampailah mereka di kota Malang yang indah. Mereka pun mampir di tempat yang sangat sejuk sekali, namanya perkebunan. Ini nempel jangan terbang. Perkebunannya besar sekali. Mereka pun masuk lagi ke gerbang utama. Pelangnya gede banget, tertulis dengan jelas. Kita baca bareng-bareng pelangnya. Tertulis dengan jelas bacaan pelangnya, perkebunan apapun ada. Ulangi. Terbaca dengan jelas pelangnya. Kita baca bareng-bareng, tertulis dengan jelas perkebunan apapun ada, termasuk apel. Giliran apel malah nggak diangkat. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya apa? S. Sedikit lagi kawan-kawan. Dulu lagi rapi, hap. Handphone yang disimpan lagi. Siap? Oke ya. Sama-sama tidak pakai handphone, saya juga nggak pakai handphone. Bareng-bareng kawan-kawan hadap sini, saya hadap sana. Kan gak enak kalau saya sama-sama hadap sana kan? Sama-sama hadap berhadapan. Siap. S dari Maxi adalah kita pakai bareng-bareng. Tadi M sudah, A sudah. Maka kita tutup dengan S. Apa bacaan bareng-bareng tulisannya? Segera bangkit, maafkan galau. Kemarin nilai ulangannya berapa? Rata-ratanya? 80-an. Gak apa-apa, dimaafkan. Kemarin baru dapat rata-rata totalnya 80-an, gak apa-apa, dimaafkan. Nanti akhirnya kelas 12 ujian akhirnya nanti saya doain minimal rata-rata 95. Amin. Bahkan di rapat ada nilai 100. Amin. Udah pernah ngerasain? Rasakan. Karena saya juga alhamdulillah pernah merasa itu. Fisika 100. Alhamdulillah. Karena usia total, usaha totalitas. Doanya kualitas. Hasilnya juga totalitas. Nih, segera bangkit, maafkan galau. Maka ini yang kawan-kawan harus lakukan apa? Gagal itu memang biasa. Namun yang harus dilakukan adalah apa? Coba lagi, bangkit lagi. Karena anak kecil aja, anak kecil. Padahal anak kecil itu kalau lagi belajar jalan, maka yang dilakukan sama anak kecil itu ketika jatuh dia ngapain? Nangis itu bentar biasa. Apa yang dilakukan apa? Bangun lagi. Dia bangkit lagi, dia cobain lagi. Anak kecil lagi belajar jalan terus dia jatuh, yang dikerjain sama anak itu adalah apa? Bangun. Cobain lagi. Kenapa pas udah gede, udah segede-gede gini, baru pertama kali dapat nilai MTK jelek, pas dapat nilai MTK 20, astagfirullahaladzim, MTK saya 20. Siapa yang pernah bilang gini? Kayaknya saya nggak bisa MTK. Saya pernah bilang kayak gitu kan? Nah, hati-hati. Terus diaminin sama nekat. Amin. Beneran nggak bisa. Hati-hati. Anak kecil aja lagi belajar jalan, terus dia jatuh, dia bangun lagi. Enggak kemudian bilang dia stres. Dia bilang sama ibunya, ibu, saya jatuh terus, kayaknya saya nggak bisa jalan. Nah, nggak gitu. Bangkit, cobain lagi. Ini dia. Maka tugasnya adalah apa? Kalau tadi dengan dirinya harus bangkit, mau coba lagi, sama orang lain gimana caranya? Ngingetin, saling ngingetin. Saling merangkul kawan-kawannya biar apa? Bangkitnya bareng-bareng. Akhirnya apa yang terjadi? Nilai ujiannya bagus semua bareng-bareng. Amin. Ini dengerin. Ini pengalaman saya ketika SMA. Apa yang saya lakukan ketika SMA? Sebelum ujian itu kami, ketua-ketuanya itu maju ke depan. Kawan-kawan, ini bentar lagi ujian kita akan dilaksanakan. Kami mau cek siapa-siapa yang belum siap ujiannya, terutama yang nilai-nilai masih di bawah KKM, ujian-ujiannya. Dari pelajaran apa dulu kawan-kawan? MTK, oke MTK. Siapa yang kemarin MTK-nya masih di bawah 70 atau di bawah 50, angkat tangan, diangkat. Oke, siapa yang kemarin MTK-nya rata-rata sudah di atas 80, diangkat. Maka yang dari 80, bantuin dia, rangkul, bantuin, ajarin, dibantuin. Fisika sama, bantu, maju ke depan. Siapa yang fisika kemarin dapat nilainya di atas 80, bantuin dia yang belum bisa. Kamu bantuin dia, bantuin. Saling merangkul. Jangan sampai akhirnya apa yang terjadi? Egois. Dapat nilai MTK bagus sendirian,
yang lain MTK-nya jelek banget semua. Nggak mau bareng-bareng, nggak mau ngerangkul, nggak mau bantuin. Ngerangkulnya, bantuinnya malah pas lagi ujian. Itu mah nyontek namanya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu beda hal. Kalau belum peperangan itu boleh. Ujian yang masih boleh. Bareng-bareng. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk 3 bareng-bareng, lulus bareng-bareng, dapat nilai bagus bareng-bareng, dapat kampus terbaik bareng. Karena ini yang saya lawan kawan-kawan. Nih dengerin. Ketika di pesantren, saya tuh SMA di pesantren waktu itu. Saya itu dari SD-nya SD negeri biasa, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya saya masuk bukan SMA negeri. Saya masuk ke SMA-nya pondok pesantren waktu itu. Dan apa yang saya lakukan? Saya tahu diri. SD, SMP saya bukan dari sekolah agama, bukan. Kemudian saya harus masuk ke sekolah agama. Maka ya saya tahu diri saya kurang jago pelajaran bahasa Arab. Saya tahu diri. Alhamdulillahnya apa? Saya jagonya alhamdulillah pelajaran MIPA. Dan saya pakai cara yang jitu. Cara saya gimana caranya? Saling merangkul tadi. Bantu. Saya punya kawan masih kontakan sama saya sampai sekarang. Namanya Ahmad Sururi. Beliau itu SD-nya sekolah agama, SMP-nya sekolah pesantren, masuk ke sekolah dengan saya. Saya tahu dia jago bahasa Arab. Maka saya curi ilmunya. Sururi, kamu jago bahasa Arab. Tolong bantuin saya sampai jago bahasa Arab. Saya janji akan bantuin kamu pelajaran MIPA buat kamu. Saling bantu. Itulah hidup. Butuh bantuan. Akhirnya apa terjadi? Ketika kelulusan, kami dipanggil kelulusan secara prestasi, nilai. Kalau dulu ada namanya istilahnya yudisium. Dulu masih dipanggil kelulusan berdasarkan peringkat kelulusan. Kalau sekarang nggak tahu ada apa enggak. Jadi dulu tuh dipanggil, kalau di SMA saya, yang dipanggil paling pertama itu yang kelulusannya cuma sekedar lulus. Beda lulusan aja daripada yang tadi, daripada di sini terus bikin repot aja, lulusan aja. Itu yang dipanggil paling awal. Itu orang tuanya nangisnya nangis malu. Ada lagi nangis yang terakhir. Yang dipanggil paling terakhir adalah lulusnya gara-gara prestasi terbaik. Dan saya sama Ahmad Sururi itu dipanggilnya nggak jauh beda. Saya urutan ke-14, dia urutannya ke, kalau nggak salah urutan 11 atau 12, nggak jauh beda. Itulah namanya saling merangkul, kawan. Bareng-bareng. Bukan berarti egois. Akhirnya punya penyakit SMS. Tahu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Temannya semangat belajar dibilang sok pinter. Temannya lagi pengen berubah makin baik dibilang sok soleh. Ngajak sholat dibilang sok suci. Ngajak kepada jalan yang baik dibilang sok iye. Apa lagi? Ngajakin belajar bareng dibilang sok pinter. Itu SMS. Lihat temannya dapat nilai bagus, nilai 100, paling boleh nyontek. Gila teman dapat nilai jelek. Nih, 100. Sombongnya gak keturunan. Hati-hati tuh. Di sini mah enggak ya. Enggak tahu saya. Ya ampun, jangan ya. Maka ditutup dengan huruf I. Apa itu I dari kata maksi? Apa I-nya? Introspeksi dan ikhtiar sepenuh hati. Mesti banyak-banyak introspek. Ada yang tahu introspeksi itu apa? Yang laki-laki? Halo laki-laki yang paling belakang. Halo. Apa itu introspeksi? Ayo. Apa introspeksi kawan? Kamu deh. Yang tadi rada apa tadi? Introspeksi itu apa? Apa introspeksi? Itu kata dia, kata kamu apa? Mengoreksi diri, emang apa ya? Oh dikorek. Introspeksi itu mengoreksi diri, boleh. Introspeksi itu apa? Belah sini deh. Kamu deh. Apa itu introspeksi? Memperbaiki diri, boleh. Paling belakang. Ya. Apa itu introspeksi?
Apa? Evaluasi diri. Oke, boleh. Ya, introspeksi itu evaluasi diri. Mau ngoreksi diri boleh. Sederhananya gini kawan-kawan, saya simpulin. Jadi lagi. Introspeksi itu adalah, perhatikan baik-baik. Introspeksi itu adalah, dengarkan. Introspeksi itu adalah, lihat sini. Jangan nengok-nengok. Introspeksi itu adalah lihat ke dalam sebelum sibuk nyalain yang di luar. Itulah introspeksi. Saya ulangi lagi. Banyak-banyak lihat ke dalam sebelum sibuk nyalain yang di luar. Contoh sederhana begini. Misalkan kawan-kawan lagi tidur. Pas lagi tidur ada yang iseng. Mohon maaf, isengnya agak-agak sangat ekstrim. Ada yang iseng masukin sedikit tai kucing dalam hidung. Ya. Pas bangun tidur, buka mata, hirup udara di kamar. Astaga. Ini kenapa kamar jadi bau tai kucing? Baru bangun nyalahin kamar. Kalau di rumahnya punya pembantunya disalahin. Bibi, ini kamar saya tinggal semalaman doang udah bau tai kucing, gimana sih nggak dibersihin? Parah banget nih. Bibinya disalahin. Masuk toilet bau tai kucing. Ya ampun, ini toilet juga bau tai kucing. Bibi, ini gimana sih Bibi? Nggak beres bersihnya, pecat aja nanti. Oh, bibinya disalahin. Kalau nggak punya bibi, orang tuanya disalahin. Buka pintu kamar, cium tangan sama ibunya. Ibu, jadi bau tai kucing juga. Ibunya juga disalahin. Buka tudung nasi, tau tudung nasi? Tutup nasi, lihat masakan ibunya. Ibu ini masak kornet atau tai kucing. Masakan ibunya disalahin juga. Masuk ke sekolah, pas masuk gerbang sekolah, ya Allah, ternyata bukan cuma rumah saya dia bau tai kucing, sekolah saya juga ada bau tai kucing sekarang. Sekolahnya disalahin sama dia. Masuk kelas, astaga, ini kelas jadi bau tai kucing juga. Akhirnya disalahin piket. Woi, mana yang piketnya? Piket gak jelas banget sini yang piket, udah pada bersilup sini piketnya, parah nih yang piket. Semuanya disalahin sama dia. Yang piket disalahin, kelasnya disalahin, guru-gurunya disalahin, semuanya disalahin. Jalan-jalan keliling-keliling Jakarta bau tai kucing. Liburan main ke Bogor, desek-desekan di kereta, pas nyampe Bogor bau tai kucing. Keliling Indonesia, akhirnya disimpulin nih jangan-jangan Indonesia udah bau tai kucing. Itu kira-kira kesalahannya salah apa salah banget kesimpulannya? Salah banget, parah. Dengerin, itu baru kotoran zahir nempelnya di hidung. Udah nyalahin orang lain. Gimana ceritanya kalau kotorannya bukan di hidung? Kotorannya di mana? Di hati. Itu lebih parah lagi. Kalau udah hatinya kotor, apa aja yang orang-orang lain kerjain, bawaannya nggak benar. Ada teman jadi makin baik, dia salahin. Ada teman error, makin parah. Ada teman berbuat baik sama dia, pokoknya dicurigain. Ada teman marah-marah sama dia, lebih parah lagi. Akhirnya dia bilang apa? Nggak beres semuanya. Semuanya salah. Nggak ada yang ngertiin saya. Saya doang yang benar. Hati-hati. Yang perempuan juga jangan sampai kayak gitu. Karena perempuan suka bilang gini, semua laki-laki buaya. Hati-hati. Hati-hati. Padahal itu salah bro. Neng. Masa semua laki-laki buaya? Berarti termasuk bapak berarti. Wah emang dia astaga. Dan dia ya. Kalau hatinya bersih dia tidak akan mengatakan semua laki-laki buaya. Yang betul itu adalah sebagian dari buaya ada yang laki-laki, itu baru betul. Masa semua laki-laki buaya? Yang betul itu sebagian dari buaya ada yang laki-laki, sebagian lagi perempuan, betina. Ikhtiar juga sepenuh hati, usaha juga sepenuh hati. Kita lihat, karena usaha itu adalah begini konsepnya kawan-kawan. Ada orang minum, kemudian jangan apa? Buang sampah sembarangan. Tuh. Ngebuangnya sembarangan. Maka ketika kita mengeluarkan energi yang negatif, energi itu akan balik lagi sama kita. Siapa dia tadi? Yang buang sampah sembarangan. Tuhan tuh begitu. Ketika kita ngerjain energi yang negatif, yang nggak benar, bakal balik lagi sama yang ngelakuin. Sama sekarang diajak beginian,
pikirannya nggak beres, bos nggak beres. Hati-hati, itu akan kembali lagi kepada diri. Saya mah biasa aja, karena nggak akan pengaruh sama saya. Energi itu begitu, akan kembali kepada yang mengeluarkan energi. Siapa? Ya dirimu lah. Kau mau berkata apa, mau bertindak apa, itu nggak akan pengaruh sama saya. Nggak akan pengaruh sama kawan-kawanmu, tapi akan berpengaruh sama hidupmu sendiri. Karena prinsipnya adalah apa? Yang kita lihat. Prinsipnya adalah dalam hidup itu adalah seperti ini kawan-kawan. Ya, ini dia tadi yang melakukan. Nah, apa bacanya tulisannya 1, 2, 3? Semua kembali kepada hidup itu seperti gema, tahu gema? Tahu gema, tahu gema? Kalau kau bilang kamu baik, ucapanmu akan dikembalikan lagi sama gema. Kamu baik. Kalau bilang yang baik dibalikin, yang bilang buruk juga dibalikin. Kamu jelek, kamu juga. Apa aja? Hati-hati makanya ya. Maka usaha itu buat siapa kawan-kawan? Buat diri sendiri dan buat siapa lagi? Orang tua. Maka tadi saya katakan di awal kawan-kawan kalian, ada 2 tangisan yang akan kamu dapatkan ketika kamu lulus dari sini. Bahkan sebelum lulus juga akan kamu dapatkan. Tangisan yang pertama, tangisan dari orang tuamu akan keluar dari matanya. Yang pertama adalah tangisan yang ini sangat tidak kita harapkan, yaitu adalah tangisan kekecewaan. Itu adalah bagian dari kedurhakaan buat orang tua. Dan efeknya, kamulah yang akan mendapatkan dosanya. Tangisan pertama, tangisan kekecewaan. Ini sangat tidak kita harapkan. Ada yang mau kayak gitu? Gak ada yang mau. Kita sangat berharap ada tangisan yang kedua, yang ini akan kita dapatkan. Amin. Ketika lulus dari sini, rasakanlah tangisan ini. Dimana ketika mereka mendapatkan anaknya kemudian lulus dengan hasil terbaik atas usaha terbaik dari anaknya, kemudian mereka akan peluk tubuhmu dengan erat. Rasakan, itu nanti akan kamu dapatkan. Kemudian ketika dipeluk tubuhmu, ada suara merdu yang kemudian keluar dari mulutnya, bisikan dari mulutnya masuk ke telinga kita. Makasih anak, ibu bangga sama kamu. Ada yang mau dapat itu kayak? Mau? Yang mau, amin. Mudah-mudahan dapat. Yang nggak mau, silahkan. Itu pilihan bebas masing-masing. Biasa aja lah Kak Hadi. Nah, ngalir aja. Itu terserah. Pilihan masing-masing. Karena ibumu adalah milikmu, bukan ibuku juga. Beda. Saya mau pilih yang kedua. Ya. Karena tangisan itu adalah nggak hanya nanti lulusan dirimu, bisa jadi sekarang ataupun nanti entah kapan. Cuma yang saya mau katakan adalah ini. Film terakhir dari saya sebelum tutup dengan doa nanti. Kita lihat bareng-bareng. Ini kisah asli yang difilmkan, kisah nyata dari kisahnya almarhum Bahar bin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan sebutan B.J. Habibie ketika masa kecil. Mungkin ada yang pernah nonton film B.J. Habibie ketika kecil, maka kita lihat film ini. Kita lihat baik-baik bahwa ternyata dari film ini, ketika saya lihat, saya tonton, saya paham betul bahwa ternyata perihal yang namanya orang tuamu itu juga bukan milikmu. Orang tuamu milik Allah, milik Tuhan. Sehingga mereka berhak mengambilnya kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Maka hari ini usaha yang kamu lakukan, kalau kamu persembahkan buat mereka, persembahkan sejak sekarang. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan berakhirnya mereka di dunia. Ada yang pernah tahu? Nggak ada. Kita lihat bareng-bareng. Ini usianya masih SD. Habibie kecil ketika usia SD sedang dekat-dekatnya dengan ayahnya. Ketika itu sang ayah juga ayah yang baik, dekat sama anak-anaknya. Sang ayah memutuskan sholat berjamaah bersama dengan keluarganya di rumah. Mereka tidak ada yang tahu bagaimana kondisi ayahnya
karena memang usianya masih terbilang muda, masih terlihat sehat. Tidak ada tanda dan ciri-ciri yang kemudian menampilkan sesuatu yang janggal. Masih bisa memimpin sholat dengan baik. Ini yang tadi saya katakan bahwa ternyata usia orang tua hanya Allah, hanya Tuhan yang tahu. Kamu sebagai anak kandungnya juga nggak akan pernah tahu. Karena itu adalah satu dari sekian banyak rahasia yang Tuhan miliki. Yang ini akan terjadi dan pasti terjadi kawan. Hanya beda waktu dan cara saja. Dan kita pasti akan alami. Apa pengalamannya? Kita saksikan bareng-bareng. Ketika sholat bersama dengan ayah tercintanya, bersama dengan keluarganya, di sujud yang terakhir bersama dengan sang ayah, kita lihat bareng-bareng. Sang ayah tidak bangun dari sujudnya. Diingatkan oleh sang kakak dengan kalimat subhanallah, tidak bangun dari sujudnya. Diingatkan dengan subhanallah kedua, tidak juga bangun. Tapi lihat apa yang terjadi. Anak yang bernama Habibie kecil mencoba menggoyangkan kaki sang ayah, berharap ayahnya bangun dari sujudnya. Tapi yang ditemukan adalah apa? Yang dia temukan adalah sang ayah sudah terbujur kaku tanpa nyawa, tanpa ada tanda-tanda dan ciri-ciri terlebih dahulu. Tapi anak yang tegar, anak yang siap ditinggalkan oleh ayah tercintanya, dia maju ke depan menggantikan sang ayah menjadi seorang imam. Walaupun dia sedang bersedih, tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Sangat mengejutkan. Ayahnya tidak bangun dari sujudnya, tapi justru yang dia temukan adalah ayahnya sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Dan ini pasti terjadi kawan. Sama siapa? Sama kita. Sama saya. Ayah saya juga masih ada, alhamdulillah, masih sehat walafiat, tapi tidak pernah tahu kapan terjadi. Yang ayahnya masih sehat, beruntunglah, tapi jangan kemudian kamu sia-siakan sehatnya, sehingga yang terjadi kamu abai. Demi Allah, ini bakal terjadi. Hanya beda waktu dan cara saja. Gak tahu kapan dan bagaimana perpisahan kita dengan mereka. Pesan saya, jaga mereka baik-baik. Kalau mereka sudah tidak ada, dan perpisahan yang terjadi adalah perpisahan yang sia-sia, perpisahan yang terjadi adalah perpisahan yang kemudian mencoreng orang tua, dan itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Perpisahan yang sangat indah, di mana ini akan terjadi kawan. Sama siapa? Setiap kita yang masih hidup. Allah Tuhan itu gak perlu minta izin dulu sama anak kandungnya buat menampil dirinya. Tinggal bagaimana kemudian kita manfaatkan sisa usia orang tua kita dengan hal yang terbaik. Maka sama-sama kita doakan mereka, mudah-mudahan di sisa usia mereka adalah usia-usia terbaik yang pernah kita berikan kepada mereka. Amin. Bos, kita berdoa semua. Kita doain mereka doa-doa terbaik. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam kondisi penuh kebaikan. Posisi berdoa semua. Yang mau doain orang tuanya, silakan ke posisi duduk yang terbaik. Duduk doa terbaik. Saya pimpin doa ini. Yang lain agamanya silakan sesuaikan. Tapi saya yakin sama-sama agama apapun sama-sama pengen memberikan yang terbaik buat orang tua tercintanya. Sama-sama pengen mendoakan yang terbaik buat orang tuanya. Yang nggak kepengen doain orang tuanya sangat keterlaluan. Karena adanya dirimu di sini, salah satu wasilahnya adalah dari orang tua ke kawan-kawan. Dudukmu hari ini di sini, salah satu wasilahnya adalah karena perjuangan orang tua ke kawan-kawan. Kalau hari ini kamu kemudian mensia-siakan usia orang tuamu, hati-hati kamu. Kalau kemudian terjadi perpisahan yang tidak sangat kita inginkan yang itu terjadi, kita mesti siap dengan resiko yang sudah kita ambil. Bagi yang agamanya Islam, sama-sama kita buka dengan istighfar bareng-bareng. Agama yang lain silakan sesuaikan dalam rangka meminta ampun sama Tuhan.
Karena saya yakin dirimu, kita semua banyak dosa, banyak salah. Tarik nafas yang dalam supaya lebih tenang. Kita doa bareng-bareng. Tujuannya mendoakan yang terbaik buat orang-orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayang, bareng-bareng bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfarnya, minta ampunnya bukan hanya di bibir kawan-kawan, tapi di hati paling dalam betul-betul meyakini bahwa ternyata kita banyak salah sama Tuhan kita. Kita banyak dosa sama Tuhan kita. Astagfirullah. 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 Wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, ighfir lana dzunubana ya Arhamar Rahimin. Wa dzunuba walidina ya Arhamar. Ampuni dosa kami ya Rabb, dan dosa orang tua kami ya Tuhan kami. Kami paham betul kami banyak sekali salahnya sama mereka. Kami paham betul kami banyak salahnya sekali sama Engkau ya Tuhan. Ibadah-ibadah kami yang dulu totalitas, ibadah-ibadah kami yang sangat banyak kurangnya ya Tuhan. Banyak sekali kurangnya. Tapi banyak sekali kami mintanya. Banyak kami lalainya. Tapi banyak sekali kami berharap dan memintanya kepada-Mu. Sangat tidak seimbang atas apa-apa yang kami lakukan dengan apa yang kami minta. Maafkan kami. Waghfirli walidina, dan juga kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi mereka ya Rabb. Kasihi mereka ya Tuhan kami. Bagi yang orang tuanya masih ada, selamat. Tapi bukan berarti sehat dan masih adanya mereka saat ini. Bukan berarti masih panjangnya usia mereka di dunia ini. Karena tadi saya katakan di awal, kematian itu adalah satu dari sekian banyak rahasia yang Tuhan miliki. Dan perpisahan itu akan terjadi sama kita dan orang tua kita. Maka kawan-kawan sekalian, perpisahan yang seperti apa yang mau kita alami oleh dengan orang tua kita. Ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa orang tua kami sebelum Kau maafkan kesalahan mereka ya Rabb. Kami sangat sayang sama mereka. Terlebih sama wanita di rumah kami yang luar biasa jasanya. Wanita ini sangat baik sama kami. Ganti darahnya yang keluar dari tubuhnya ketika melahirkan kami dengan penuh perjuangannya. Ganti keringatnya yang keluar dari tubuhnya dengan surga terbaik. Berikan doa terbaik buat wanita ini. Ya Allah, tolong ganti semua lelah letihnya ketika mendidik air susunya yang masuk dalam tubuh kami, perjuangannya yang mereka berikan dari seorang wanita yang senantiasa kita sering sekali doakan, yang sering kita panggil dengan panggilan nama ibu. Tuhan kami, jangan Kau cabut nyawa ibu kami sebelum Kau memaafkan kesalahan ibu tercinta kami. Allahumma ighfir laha dzunubaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan Kau pisahkan kami di akhirat. Tolong masukkan kami bersama dengan ibu tercinta kami di surga terbaik-Mu ya Rabb. Ganti lelah letih semua perjuangan ibu kami dengan surga terbaik. Terlalu banyak harta yang kami persembahkan buat ibu tercinta kami, belum cukup mengganti semua perjuangan yang ibu kami berikan buat kami selama kami di dunia. Begitu juga di rumah kami, buat laki-laki yang tegarnya luar biasa mengarungi perjuangan kehidupan ini demi berlangsungan kehidupan keluarga ini. Laki-laki ini yang sering kami panggil dengan panggilan nama ayah.
Jangan kau cabut nyawa ayah kami sebelum kau memaafkan kesalahannya. Ganti keringatanku dari tubuhnya ketika berjuang memberikan nafkah terbaik buat keluarganya. Ya Rabbi Tuhan kami sayang betul sama ayah kami. Memang ayah kami tidak mengandung kami. Ayah kami memang tidak melahirkan kami. Ayah kami memang tidak menyusui kami, ya Rabbi. Tapi darahnya ada dalam darah kami. Perjuangan yang masuk ke dalam tubuh kami, nafkahnya masuk ke dalam tubuh kami, rezekinya masuk ke dalam tubuh kami, segala bentuk perjuangan yang masuk ke dalam diri kami. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ampuni kesalahan, sayangi dia. Kumpulkan kami bersama dengan ayah tercinta kami di surga-Mu yang penuh keringat. Ganti lelah keringatnya yang mereka keluarkan demi kami dengan surga terbaik. Kumpulkan kami bersama-sama dengan orang tua tercinta kami. Jangan sampai Engkau pisahkan kami dengan perpisahan yang sangat kami tidak harapkan. Begitu juga guru-guru kami. Berikan begitu banyak berkahan buat guru-guru terbaik kami, sahabat-sahabat kami di sini. Semoga lulus dari sekolah 95 ini mendapatkan hasil terbaik atas usaha terbaik yang pernah kami berikan, ya Allah. Mudahkan urusan kami di kelas 12 ini sehingga nanti semua yang ada di sini masuk ke tempat-tempat terbaik setelah lulus dari sini. Yang mau masuk perguruan tinggi, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Yang mau masuk kampus terbaik, mudahkan mereka, ya Allah. Yang mau langsung bekerja, mudahkan mereka, ya Allah. Dengan pilihan-pilihan terbaik mereka. Jika ada di tempat ini yang kemudian memilih tempat-tempat yang tidak baik, yang Kau tidak perkenankan, ya Allah, tunjukkanlah kepada jalan kebenaran-Mu, ya Allah. Kami tidak mau satu di antara kami ini kemudian ada dalam ketidakbaikan di hadapan-Mu, ya Allah. Masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng, dapat nilai bagus bareng-bareng di hadapan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Semoga doanya dikabulkan, amin. Sehingga bareng-bareng pulang dari sini dapat hadiah terbaik dari orang tuanya, yaitu doa terbaik juga dari mereka. Belum tunggunya, minta maaf sama mereka. Belum terlambat kawan, karena kita nggak tahu sampai kapan usia mereka, betul? Ada yang mungkin malam ini di tempat lain yang ayahnya mungkin sudah tiada, kita nggak tahu. Ada mungkin tempat lain yang mungkin siang ini berpisah dengan orang tuanya, kita nggak ada yang tahu. Maka pesan saya, kalau mau berubah, dimulainya dari sekarang dan dari diri kita sendiri, terlebih buat orang tua kita, karena mereka memperjuangkan yang terbaik buat diri. Itu artinya kita pun senantiasa perjuangan terbaik buat mereka. Efeknya kapan? Nggak tahu. Hanya Allah Tuhan yang tahu. Dari sekarang dan akan tuai hasilnya entah kapan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kapan-kapan kita ketemu lagi, terlebih mudah-mudahan ketemu di surga. Amin. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga kepada segenap guru dari 95. Bagi kawan-kawan yang mau kontak saya di Instagram, ada di sini. Silakan. Ya. Terima kasih. Ada di Kang Hadi Hidayat. Nah, silakan. Yang mau follow silakan follow. Yang enggak, kebangetan. Terima kasih ya. Kapan-kapan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.